Ayo Dre, anjir. Eh, Tuh, aduh, untung abang. kita ulang sih. Aku baru sadar aku baca punya aku. Bukan yang dikirim anjir. Pantes kok panjang ini. Makanya aku ngeliat yang aku kirim kok kayak punya kayak lebih pendek dibanding punya aku deh. Ayo Dre. Kamu kerjain tugas yang individu lagi, Cok. Taruh Oh nggak iya itu ya, HP aduh. lu? Eh, Aduh, dikit banget. Dah. Selamat sore Pak Ranto, kami kembali akan membahas mengenai pembahasan hari ini, di mana topik kali ini membahas mengenai liberalisme, sosialisme, dan juga nasionalisme. Pada pertanyaan yang pertama akan saya jawab, yaitu dalam hal apa sajakah Islamisme itu bertentangan dengan liberalisme. Dan berikan sebuah kutipan dari teks manapun yang telah kami baca dengan memberi keterangan sumber. Nah, sebelumnya perlu kami luruskan terlebih dahulu bahwa Islamisme itu bukanlah mengenai agama Islam, melainkan sebuah ideologi politik yang ingin menjadikan ajaran agama Islam itu sebagai dasar utama dalam sistem pemerintahan dalam bermasyarakat. Dalam materi ini dijelaskan bahwa Islamisme itu merupakan ideologi yang dikonstruksi dari ajaran agama Islam itu sendiri, memang untuk mendukung penetapan kembali Islam sebagai sebuah sistem politik di dunia modern seperti saat ini. Nah, Islamisme sendiri itu bertentangan dengan liberalisme dalam beberapa hal. Pertama, yaitu mengenai hak individu. Dimana kalau liberalisme itu menganggap kebebasan dan hak setiap individu itu sebagai nilai yang paling utama. Namun, sebaliknya dalam Islamisme itu lebih mengutamakan kepentingan umat dan menempatkan ajaran agama Islam sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan masyarakat. Lalu yang kedua, mengenai hubungan antara agama dan juga negara, kalau liberalisme itu lebih mendukung adanya pemisahan antara agama dan negara agar keduanya dapat berjalan secara terpisah dan tidak perlu disangkut pautkan. Sementara itu, Islamisme memandang bahwa agama dan negara itu merupakan satu kesatuan, sehingga hukum negara pun seharusnya didasarkan pada syariat agama Islam. Dan yang terakhir, mengenai pluralisme, di mana liberalisme menerima keberagaman pandangan, agama, ras, kepercayaan, budaya dalam kehidupan bernegara, tapi sebaliknya Islamisme justru lebih menekankan pada penerapan nilai-nilai agama Islam seperti dasar utama dalam sistem politik. Lalu berikutnya akan dilanjutkan oleh Sieni. Selanjutnya, saya akan membahas apakah terdapat kesamaan atau kedekatan ajaran antara Islamisme, konservatisme, dan juga fasisme. Ketiga ideologi ini memang memiliki dasar pemikiran yang berbeda-beda, tetapi terdapat beberapa bersamaan dalam cara mereka memandang masyarakat dan juga negara. Yang pertama, ketiganya sama-sama menolak beberapa prinsip liberalisme, terutama mengenai kebebasan individu yang dianggap tidak boleh tanpa batasan. Mereka lebih memilih menekankan pentingnya keteraturan moral dan juga kepentingan bersama. Yang kedua, Islamisme dan juga konservatisme sama-sama menghargai nilai-nilai tradisional. Islamisme menjadikan ajaran agama sebagai pedoman kehidupan, sedangkan konservatisme ini berusaha mempertahankan tradisi dan juga nilai yang telah berkembang dalam masyarakatnya. Yang ketiga, Islamisme dan juga fasisme, yang mana sama-sama menempatkan negara atau pemimpin sebagai pihak yang memiliki peran besar dalam mengatur kehidupan masyarakat. Namun, keduanya tetap berbeda karena Islamisme berlandaskan ajaran agama, sedangkan fasisme ini berlandaskan nasionalisme ekstrim dan kekuasaan negara yang bersifat totaliter. Dengan demikian, meskipun adanya beberapa kesamaan dalam hal otoritas dan juga keteraturan sosial, Islamisme, konservatisme, dan juga fasisme tidak dapat disamaratakan karena memang memiliki tujuan dan juga landasan ideologi yang berbeda-beda. Untuk soal selanjutnya akan dilanjutkan oleh Agus. Oke. Pada bagian terakhir akan saya sampaikan tanggapan kritis kami terhadap ideologi Islamisme. Nah, kalau menurut saya, Islamisme merupakan ideologi yang berbeda, yang berusaha menerapkan nilai agama dalam kehidupan politik dan pemerintahan.
Ideologi ini dipandang oleh para penduduknya sebagai cara untuk membangun masyarakat yang lebih bermoral dan sesuai dengan ajaran agama. Namun dalam masyarakat yang majemuk, penerapan Islamisme juga menghadapi berbagai tantangan. Jika negara hanya berlandaskan pada satu tafsir agama, maka terdapat kemungkinan munculnya pembatasan terhadap kebebasan individu maupun kelompok yang punya keyakinan berbeda. Selain itu, penyatuan agama dan kekuasaan politik juga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan agama untuk kepentingan politik. Oleh karena itu, menurut saya, penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan bernegara tetap perlu disertai dengan penghormatan terhadap demokrasi, HAM, dan keberagaman masyarakat. Dengan demikian, kehidupan berbangsa dapat berlangsung secara lancar. Oke, baik, segitu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Ya udah. Oke.